Sobat ATR BPN, selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin acara segera dimulai. Dimohon kepada Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan dan Tata Usaha Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP. Yang kami hormati Kepala Subbagian Kearsipan Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSI. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha Ibu Enda Sukarni Wuryaningrum, Esos MTRAP, serta Bapak Ibu peserta Mari Belajar Arsip pada episode 71. Perkenalkan, saya Berliana Widyastuti yang akan memandu acara Mari Belajar Arsip episode 71 dengan tema Prasarana dan Sarana Unit Pengolah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama pada kegiatan hari ini. Sebelum melanjutkan acara, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Mungkin izin Mbak Safira bisa dibantu. Mungkin dimulai aja ya Bapak Ibu untuk dokumentasi pada hari ini. Kita salam arsip terlebih dahulu ya Bapak Dahulu Ibu. dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Sekali lagi ya Mbak, mungkin. Oke. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu peserta Mabar episode 71, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Ke pasar beli ke pepaya, sekalinya beli es kelapa. Peserta hebat sudah siap semua, mari kita mulai materinya sekarang juga. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki materi, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi di LMS BPSDM ppsdm.go.id dengan kode presensi 1211. Untuk kode presensinya ya Bapak Ibu 1211. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan presensi, kita Terus akan daring kan? Ya. Daring acara inti ininya nomor yaitu pemaparan materi tentang prasarana dan sarana unit pengolah yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mbak Gusni Minaljanati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Gusni untuk menyampaikan materi pada Mabar episode 71. Silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Berli atas kesempatan dan waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Tata Naskah Kearsipan dan Tata Usaha, Ibu Lucy Komalasari SSIT MAP,
lalu Ibu Endah Sukarni Wuryadiningrum selaku Kepala Subbagian Persuratan dan Tata Usaha. Izin Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut aja ya Bapak Ibu kepada materi kita hari ini. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk materi kita hari ini? Baik. Terima kasih Mbak Berli. Izin Bapak Ibu untuk materi kita pada Mabar episode 71 kali ini adalah terkait dengan prasarana dan sarana unit pengelola. Nah, ini sesuai dengan sosialisasi Permen nomor 2 tahun 2006 tentang penyelenggaraan kearsipan. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya terkait dengan unit pengolah itu apa sih bagus nih? Nah, ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu terkait dengan definisinya berdasarkan Permen ATR Kepala BPN nomor 2 tahun 2026. Definisi dari unit pengolah itu adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengolah keseluruhan arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung nih, unit pengolah itu sebenarnya siapa aja sih Mbak atau apa aja yang dapat dikatakan sebagai unit pengolah? Nah, di slide selanjutnya kita bisa lihat terkait dengan bagan organisasi penyelenggara kearsipan. Di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, yang paling atas itu ada unit kearsipan atau UK1, yaitu kami di Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Nah, di bawah kami juga ada teman-teman unit pengolah nih Bapak Ibu ya. Bagian-bagian yang ada di bawah Biro Umum dan Layanan Pengadaan itu sendiri. Nah, lalu kita lihat lagi turunannya di unit kearsipan atau UK2 Pusat itu adalah Setdirjen, Sekretariat BPSDM. Nah, di bawahnya itu juga ada Bapak Ibu unit pengolahnya. Unit pengolahnya itu biasanya kalau di Setdirjen yaitu teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal ya Bapak Ibu, itu selaku unit pengolah. Nah, UK2 Pusat ini, Setdirjen atau Sekretariat BPSDM ini juga berlaku dalam penilaian kami ya Bapak Ibu ketika pengawasan kearsipan internal, mereka juga berlaku sebagai unit pengolah. Jadi mereka dinilai tidak hanya sebagai UK2 Pusat, tapi juga mereka dinilai selaku unit pengolah. Begitupun kami ya Bapak Ibu di UK1, selain kami sebagai unit kearsipan, kami juga diberlakukan sebagai unit pengolah itu sendiri. Jadi ada dua kriteria penilaian. Lalu kita lihat lagi di sampingnya unit kearsipan UK2 yang berupa perguruan tinggi. Nah, ini juga di bawahnya ada juga ya Bapak Ibu unit pengolahnya. Mungkin kalau di perguruan tinggi itu unit pengolahnya berupa teman-teman yang ada di sekretariatnya ya Bapak Ibu ya. Terus kita lanjut lagi ke sampingnya itu ada unit kearsipan 2 provinsi, yaitu teman-teman yang ada di Kanwil BPN provinsi. Nah, ini teman-teman yang ada di bawah UK2 Kanwil itu unit pengolah itu berupa biasanya kalau teman-teman Kanwil itu Bapak Ibu yang ada di bidang-bidang itu kita sebut sebagai unit pengolah gitu. Tapi unit kearsipan 2 provinsi atau Kanwil ini juga sama seperti yang diberlakukan sebelumnya bahwa mereka juga dinilai sebagai 2 kriteria yaitu selaku UK dan juga selaku UP. Nah, di turunannya lagi ada unit kearsipan 3 kantor pertahanan kabupaten atau kota. Ini di bawahnya teman-teman yang ada di UP itu biasanya Bapak Ibu yang ada di seksi-seksi. Nah, Bapak Ibu yang ada di seksi itu yang kami sebut sebagai unit pengolahnya, Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan Bapak dan Ibu selain menjadi juri juga menjadi pesertanya ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya ini untuk kriteria dari ruang sentral arsip aktif. Nah, Bapak Ibu, kita kan udah sering ya ada mabar ya Bapak Ibu, mulai dari
pengertian apa itu arsip aktif, arsip inaktif, gitu. Terus juga kita ada arsip vital, arsip terjaga ya Bapak Ibu. Nah, karena kita saat ini belajar sama-sama terkait dengan ruang sentral arsip aktif, maka arsip aktif itu kan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui ya bahwa arsip aktif itu arsip yang intensitas penggunaannya masih sering ya Bapak Ibu ya. Jadi masih sering kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari gitu Bapak Ibu. Nah, untuk kriterianya sendiri yang pertama lokasi dari ruang sentral arsip aktif itu sedapat mungkin berada di kantor utama. Nah, kenapa ada di kantor utama ya Bapak dan Ibu? Yaitu karena arsip aktif itu sendiri masih sering kita pakai gitu. Jadi kalau misalkan lokasi ruang sentralnya itu tidak menjadi satu dengan kantor utama kita, maka kita akan kesulitan ketika ada pekerjaan yang berkaitan dengan arsip aktif yang ada gitu, yang kita ciptakan di tahun itu gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu maksud dari kenapa ruang sentral arsip aktif ini sedapat mungkin adanya di kantor utama. Lalu yang kedua, lokasi dari ruang sentral arsip aktif harus memperhatikan segala sesuatu yang dapat membahayakan dan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip. Nah, ini kenapa sih kita kok harus memperhatikan segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan arsip itu sendiri? Yaitu Bapak Ibu karena seharusnya ruang sentral arsip aktif itu sendiri juga tidak dapat diakses oleh sebarang orang gitu. Jadi yang dapat mengakses ruang sentral arsip aktif itu hanya orang-orang yang berkaitan di dalamnya, bukan yang berkepentingan ya Bapak Ibu. Kalau berkepentingan belum tentu dia ada kaitannya dengan arsip-arsip yang kita ciptakan itu. Tapi memang yang berhak atau yang memang memiliki akses adalah orang-orang yang memang memiliki uh, akses atau memang diperuntukkan sebagai pengelola arsip di dalamnya. Seperti itu. Jadi ketika arsip tersebut dapat diakses dengan tidak sembarang orang, maka keamanan fisik dan informasi arsipnya itu tetap utuh Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, ruang sentral arsip aktif di dalam kantor utama sebaiknya menghindari faktor-faktor kondisi lokasi yang meliputi dari yang pertama ada tingkat kandungan polusi udara tinggi, lalu yang kedua ada area rawan kebakaran, yang ketiga ada ruang simpan rawan kebocoran air atau banjir ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada manusia, hewan dan atau serangga yang berpotensi dapat merusak dan menghilangkan fisik dan informasi dari arsip itu sendiri. Nah, selanjutnya meliputi area lalu lalang orang dan atau faktor berbahaya dan pengganggu lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti kita sudah jelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu, kalau memang ruang sentral arsip aktif itu tidak dapat diakses oleh sembarang orang atau orang-orang yang tidak memiliki akses di dalamnya. Nah, selanjutnya ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki ruang sentral arsip aktif ya Bapak Ibu ya. Apabila unit pengolah tidak memiliki ruang sentral arsip aktif, maka dimungkinkan untuk menggunakan jasa penyimpanan arsip oleh pihak ketiga. Itu dengan ketentuan yang pertama, penyimpanan arsip dilakukan oleh pihak ketiga yang secara khusus memiliki spesifikasi di bidang jasa kearsipan telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Kearsipan Nasional atau ANRI. Lalu selanjutnya, ruang sentral arsip aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kriterianya mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu tidak memiliki ruang sentral arsip aktif karena memang limitnya atau tidak terdapat bangunan lagi ya Bapak Ibu ya atau tidak ada ruang di dalamnya, maka kita bisa bantu jasa penyimpanannya itu oleh pihak ketiga. Nah, ketentuannya tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Lalu selanjutnya Mbak izin kalau peralatan kearsipan itu yang digunakan apa aja ya? Gitu. Ini biasanya jadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian ketika kami melakukan monitoring atau ketika kami melakukan visitasi dalam melakukan pengawasan kearsipan internal. Ini Bapak Ibu, kalau untuk arsip aktif yang kita butuhkan adalah folder. Nah, folder itu apa Mbak? Folder itu map ya Bapak Ibu ya. Contohnya sudah ada gambarnya di sampingnya.
itu sudah ada ketentuan panjang lebarnya berapa ya Bapak Ibu, tingginya berapa. Lalu juga ada lidahnya ya Bapak Ibu, yang 9 cm itu lidahnya Bapak Ibu. Jadi ketika map itu ditutup, itu tetap ada yang menonjol dari bagian itu, yaitu kita biasa sebut dengan lidahnya. Nah, untuk definisinya sendiri, folder itu merupakan map yang terbuat dari karton manila dan berfungsi sebagai sarana penyimpanan arsip konven atau arsip kertas, lalu memiliki tab yang lidahnya itu Bapak Ibu atau bagian menonjol di sebelah kanan atas sebagai tempat untuk menuliskan kode dan indeks berkas. Nah, di bawah ini merupakan tata cara penggunaan folder, yaitu yang pertama, jadi dari satu folder atau satu map itu digunakan untuk menyimpan satu berkas, Bapak Ibu. Apabila jumlah berkasnya tidak tertampung dalam satu folder, maka dapat ditempatkan dalam folder lainnya dengan memberikan kode indeks yang sama dengan folder sebelumnya. Nah, idealnya ya Bapak Ibu dalam satu folder atau satu map itu terdiri dari 150 lembar gitu. Jadi di luar dari 150 lembar mungkin bisa dialokasikan ke folder atau map setelahnya ya Bapak Ibu dengan tetap mencantumkan indeksnya gitu. Nah, selanjutnya folder diletakkan di belakang sekat atau guide dalam filing kabinet atau box arsip. Nah, ini nanti di akhir ada gambarnya ya Bapak Ibu seperti apa sih yang dimaksud dari foldernya itu diletakkan di belakang sekat atau guide yang diletakkan di dalam filing kabinet. Tuh. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, peralatan selanjutnya apalagi Mbak yang harus kita gunakan dalam melakukan pengelolaan arsip aktif itu sendiri. Nah, kita butuh ada yang namanya guide ya Bapak Ibu. Guide itu ada 3 Bapak Ibu. Yang paling awal itu yang warna ungu ya, itu namanya guide primer. Lalu yang kuning itu tengah-tengahnya dia bernama guide sekunder. Dan yang terakhir yang berwarna hijau itu namanya guide tersier. Nah, guide itu sama aja seperti sekat ya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau untuk definisinya sendiri, guide atau sekat digunakan sebagai sarana pembatas atau penyekat antara kelompok berkas yang satu dengan berkas yang lain dan petunjuk antara kode yang satu dengan yang lain sesuai dengan pembagian di dalam klasifikasi arsip. Berikut ini merupakan ketentuan dari guide atau sekat yaitu. Nah, guide itu untuk kriterianya kita bisa lihat di sini ada 4 ya Bapak Ibu. Jadi dia itu terbuat dari kertas karton, lebih tebal dari bahan folder, jadi dia nggak gampang melengkung atau terlipat. Yang kedua itu berbentuk 4 persegi panjang dan memiliki tab terdiri dari guide primer, sekunder, dan tersier. Lalu selanjutnya diletakkan di antara kelompok berkas arsip yang satu dengan kelompok berkas lainnya di dalam laci filing kabinet. Dan yang terakhir, tab pada guide itu digunakan untuk mencantumkan kode klasifikasi indeks dan masalah arsip. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu tahu ya, dalam proses penciptaan arsip sendiri itu kan kita juga membutuhkan dalam penomoran itu kita butuh adanya kode klasifikasi arsip. Nah, kode klasifikasi arsip itu nanti yang akan menentukan JRA dari arsip itu sendiri, kapan dia dikatakan masih aktif, atau dia sudah memasuki retensi inaktif, atau arsip tersebut ternyata berpotensi untuk dimusnahkan, atau ternyata arsip itu permanen loh gitu. Nah, itu bisa kita tahu dari kode klasifikasi. Nah, kode klasifikasi ini nanti yang akan kita letakkan ya Bapak Ibu di guide primer, sekunder, dan tersier ini gitu. Jadi kalau misalkan arsip Bapak Ibu berkaitan dengan layanan ya, kalau kami biasanya banyak layanan Bapak Ibu, itu kan PU 0202. Nah, kalau arsipnya ternyata kode klasifikasinya hanya mencakup PU, berarti dia diletakkannya di guide primer Bapak Ibu di depan guide primer. Tapi kalau dia ternyata PU 02, maka dia masuknya di guide sekunder. Dan kalau dia ternyata lengkap nih Bapak Ibu udah mengerucutkan ya Bapak Ibu ya menjadi PU 0202, maka dia masuknya di dalam sekat yang guide tersier. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya izin untuk selanjutnya. Nah, peralatan kearsipan apa lagi Mbak yang dibutuhkan? Nah, ini ada label Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya pasti udah tahu ya kalau label itu seperti apa bentuknya, bisa dibeli di mana gitu kan. Sangat mudah ya Bapak Ibu, di e-commerce juga banyak. Nah, kalau label ini biasanya kita gunakan di
guide tadi Bapak Ibu, guide atau sekat, atau juga kita bisa letakkan di folder atau mapnya Bapak Ibu di bagian tabnya tadi atau di bagian lidahnya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk definisinya sendiri, saya izin untuk membacakan. Kertas yang ditempelkan di tab guide atau folder atau map biasa. Nah, pelabelan ini merupakan realisasi dari kegiatan penentuan indeks atau kode dan sebaiknya menggunakan kertas yang berkualitas agar tidak mudah rusak dan mudah dibaca karena berwarna terang. Selanjutnya, peralatan kearsipan apa lagi yang digunakan? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Di sini ada folder atau map gantung. Ini biasanya map gantung memang untuk pengelolaan arsip aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi map gantung ini nanti uh, cara penggunaannya kita gantungkan di dalam filing kabinet Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam filing kabinet itu selain ada folder map gantung, terus ada juga yang tadi folder atau map biasa. Nah, nanti juga di dalamnya lagi ada guide atau sekatnya itu. Nah, kalau penjelasannya sendiri, jadi ketika arsip disimpan di dalam folder atau map biasa, serta sudah dilengkapi dengan kode dan indeks, selanjutnya folder atau map biasa yang sudah berisi arsip ditempatkan ke dalam folder atau map gantung, kemudian map gantungnya itu dimasukkan ke dalam filing kabinet secara vertikal sesuai dengan uh, bentuk dari map gantung itu sendiri ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, peralatan kearsipan apa lagi Bapak Ibu yang digunakan? Ini kita bisa lihat gambarnya ada filing kabinet ya Bapak Ibu ya, lemari atau rak penyimpanan arsip aktif. Ini khusus filing kabinet itu khusus untuk penyimpanan arsip aktif aja Bapak Ibu. Kalau penyimpanan arsip inaktif itu menggunakan box arsip atau arsip vital juga dapat menggunakan box arsip. Tapi kalau untuk arsip yang sehari-hari masih kita gunakan, ya memang untuk pengelolaannya ada di filing kabinet itu sendiri. Nah, lemari atau rak penyimpanan arsip aktif ini terbuat dari material besi. Lalu Klaimnya pakai ini ya kak, opung. Lalu untuk ketentuan dari filing kabinet itu sendiri, jadi jumlah filing kabinetnya disediakan sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Tadi yang kebutuhannya sudah kita bahas sama-sama. Kalau misalkan dari satu folder itu yang mencukupi untuk 150 lembar saja gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu setelahnya, filing kabinet yang digunakan adalah filing kabinet yang memiliki 4 laci. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya gambarnya. Idealnya dia memang memiliki 4 laci. Selanjutnya lagi, penggunaannya menurut susunan laci filing kabinet dari atas ke bawah. Jadi kita pakai dulu yang paling atas ya Bapak Ibu ya. Nanti baru yang terakhir atau misalkan di tahun paling terbaru itu ada di paling bawah. Nah, selanjutnya lagi, guide atau sekat dan folder diatur dalam posisi berdiri di dalam laci filing kabinet. Ini juga posisinya seperti map gantung tadi ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan map gantungnya. Selanjutnya lagi, setiap laci filing kabinet idealnya berisi 50 buah folder dengan jumlah sekatnya 20 sampai dengan 40 buah. Tadi selain dari satu folder berisi 150 lembar, di dalam filing kabinet juga idealnya berisi 50 buah folder atau map itu ya Bapak Ibu. Nah, sekatnya itu ada sekitar 20 sampai dengan 40 buah gitu. Kalau lebih dari itu biasanya sangat ini ya Bapak Ibu sempit gitu. Jadi kita nggak bisa dengan mudah gitu mengambil arsipnya gitu karena memang penyimpanannya sudah terlalu banyak arsipnya gitu dan ketika dibuka juga filing kabinetnya agak susah Bapak Ibu. Biasanya kalau di atas dari idealnya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, filing kabinet itu juga harus memiliki kunci pengaman. Ini biasanya nanti akan jadi penilaian kita di pengawasan kearsipan internal Bapak Ibu. Itu biasanya kalau teman-teman memberikan bukti dukung berupa lemari filing kabinet, kita juga pasti nanya apa ada kuncinya Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, itu akan jadi penilaian kita. Selanjutnya,
Nah, peralatan kearsipan selanjutnya yang digunakan ada box file. Ini Bapak Ibu juga udah tahu ya Bapak Ibu, box file biasanya kalau di tempat kita itu mereknya Bantek ya Bapak Ibu. Ini juga merupakan sarana atau alat yang berfungsi untuk penyimpanan arsip aktif yang masih dibutuhkan dalam keseharian. Jadi kalau misalkan arsip yang tercipta itu memang masih terus-menerus digunakan, itu boleh untuk sementara waktu digunakan atau diletakkan di box file Bapak Ibu. Tapi nanti ketika sudah selesai harus dikembalikan lagi ke dalam filing cabinet. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, peralatan kearsipan apa nih yang kita gunakan ya? Masih ada nih Bapak Ibu berupa out indikator atau kartu catatan keluar masuk arsip. Jadi, ketika Bapak Ibu berada di sektor yang memang sering sekali melayangkan arsip aktif ya Bapak Ibu. Nah, kita perlu nih punya out indikator. Jadi, out indikator itu di sini berfungsi sebagai ketika arsipnya itu dipinjam atau arsipnya keluar dari penyimpanannya, kita bisa taruh out indikator di dalamnya. Itu sebagai bukti kalau ada arsip yang sedang keluar kita Bapak Ibu. Nah, di dalam out indikator itu sendiri nanti ada kolom nama peminjamnya siapa, lalu yang meminjamkan siapa, masuknya atau dipinjamnya kapan, dan harus kembalinya kapan, lalu nanti juga ada kolom yang berkaitan dengan parafnya dari peminjam dan yang meminjamkan itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk definisinya, ini merupakan alat yang digunakan untuk menandai adanya arsip yang keluar dari tatanan penyimpanan. Lalu indikator itu sendiri berisi informasi mengenai nama peminjam, jenis arsipnya apa, kode arsip, tanggal pinjam, para peminjam, tanggal kembali, dan paraf kembali. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu untuk contoh penggunaan satgasnya ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama itu kita bisa lihat ada ruang central file ya Bapak Ibu. Jadi memang ada kuncinya karena yang mengakses tidak bisa sembarangan. Lalu kita bisa lihat di gambar sampingnya itu ada susunan arsip aktif yang sudah ditata di dalam filing kabinet Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, contohnya ya Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas sama-sama ya, tergantung dari arsipnya itu dia masuk ke dalam kategori apakah kode klasifikasinya hanya sampai di tata usaha atau dia masuk ke dalam mengerucut ke bagian tengah. Di sini kita bisa lihat ada persuratan atau kearsipan ya Bapak Ibu. Nah, ataukah dia ternyata lebih mengerucut kembali ke yang bagian tersiernya gitu. Jadi dia memang kode klasifikasi secara lengkap ya Bapak Ibu. Seperti PU 0202 atau KU 0202, KPK 0201 gitu Bapak Ibu. Disesuaikan kembali dengan arsip yang kita miliki atau produk dari satuan kerja yang ada Bapak Ibu. Nah, ini di terakhirnya di bagian lidah dari folder atau map itu sendiri itu ada labelnya Bapak Ibu, ada keterangannya pada klasifikasinya versi 0101. Nah, ini halnya Bapak Ibu berkaitan dengan surat pernyataan pembatalan booking nomor surat. Nah, itu nanti kenapa diberi keterangan seperti itu, arsip-arsipnya yang berkaitan dengan surat pernyataan dari pembatalan booking nomor gitu. Sampai sini cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas materi yang telah Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Gusmi. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi ya Bapak Ibu dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi ataupun menyampaikan pertanyaan bisa dengan raise hand dan mengaktifkan kamera. Selain itu juga bisa melalui kolom chat pada kolom pertanyaan di Zoom.
Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang sarana dan prasarana unit pengolah di episode mabar kali ini. Oh, izin mungkin di sini ada yang bertanya dari Rohman ya Mbak Gusni. Izin Bu bertanya untuk penyimpanan arsip aktif apabila terdapat arsip yang dalam satu berkas volumenya banyak seperti arsip-arsip SPM, SP2D, apakah tetap disimpan di filing kabinet? Sedangkan kalau di filing kabinet pasti hanya memuat beberapa berkas saja, tidak dapat mengakomodir semuanya. Sedangkan masa simpan untuk SPM dan SP2D cukup lama masa aktifnya. Mungkin bisa dibantu jawab, bagus nih, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Berli. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Rohman ya terkait Iya, dengan Bapak Rahman yang Mbak Berli ya, Iya. terkait dengan penyimpanan arsip aktif yang jenis arsipnya itu berupa SPM atau SP2D. Nah, itu karena memang arsipnya banyak banget ya Bapak Ibu, jadi dapat dilakukan tujuh silang. Nah, tujuh silangnya nanti berupa apa? Nanti kita bisa menyimpan arsipnya itu di dalam box arsip gitu. Jadi yang arsip yang menjadi satu kesatuan itu tetap ada yang kita letakkan di dalam filing kabinet. Tapi sisa-sisanya atau teman-teman yang lain itu bisa kita lakukan pensialan, bisa diletakkan di box arsip Bapak Ibu. Jadi nanti di situ terdapat keterangan kalau misalkan memang arsipnya itu uh, telah dilakukan penjuksian gitu. Jadi ketika ada pencarian kembali atau biasanya ada BPK ya Bapak Ibu, jadi kita bisa tahu nih lokasinya ada di mana gitu. Karena dia tidak memungkinkan untuk disimpan di filing cabinet itu sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Gusni atas penjelasannya. Mungkin izin Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan di kolom chat atau resen? Insya Allah teman-teman udah banyak yang paham ya Paham Mbak. ya Mbak? Iya. Karena emang Berarti aksi-aksi ini kan udah pernah kita bahas juga di mabar sebelumnya. Gitu. Mudah-mudahan sih Bapak dan Ibu juga sudah melakukan pengelolaan aktif-aktifnya yang sesuai dengan standar ANTI atau uh, standar dari Permen penyelenggaraan kearsipan kita sendiri ya Bapak dan Ibu. izin Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Udah. Izin Bapak Ibu, jika sudah paham tentang materi untuk prasarana dan sarana unit pengolah, mungkin bisa kita akhiri saja untuk kegiatan mabar kali ini. Oh, masih ada pertanyaan di kolom chat ya Bapak dari Kanwil Bengkulu, Bapak Latif. Izin bertanya, apakah boleh menggunakan folder yang ada pinggangnya Mbak, atau harus menggunakan folder sesuai materi? Izin bagus nih, mungkin bisa dibantu menjawab. Boleh, boleh. Izin Bapak Ibu, kalau seperti gambar yang Bapak Ibu kirim ini biasanya digunakan sama teman-teman kami yang ada di Andri ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pertanyaannya boleh atau tidak, ini boleh juga Bapak Ibu. Justru ini lebih bagus ya Bapak Ibu karena dia ada eh, apa ya namanya ya, yang Bapak bilang itu seperti pinggangnya ya Bapak ya. Jadi arsipnya tidak akan keluar ke kanan ketika di posisikan vertikal ke kanan ataupun ke kiri gitu. Jadi ini boleh-boleh saja ya Bapak Ibu.
Baik, terima kasih ya Mbak Gusni atas penjelasannya. Mungkin izin Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Baik Bapak Latif dari Kanwil Bengkulu, terima kasih. Mungkin izin Bapak Ibu dari Kantah Kanwil yang masih belum jelas untuk sarana dan prasarananya. Izin bertanya Mbak, apakah penataan arsip berdasarkan DI 208 masih relevan? Izin Ibu Jalani dari Kanwil BPN Provinsi Kalsel. Ibu Jailani dari Kanwil BPN Provinsi Kalsel izin bertanya apakah penataan arsip berdasarkan GI 208 masih relevan? Izin Mbak Gusni bisa dibantu menjawab. Baik, terima kasih Mbak Beri. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Jailani Kanwil BPN Prof. Kalsel. Kalau untuk penataan arsip berdasarkan DI 208 itu sebenarnya masih relevan ya Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk penataan arsip aktif itu sendiri lebih ke apakah ketika akan temu kembali itu memudahkan Bapak Ibu dalam kegiatan sehari-hari atau tidak. Jadi kalau misalkan memang dalam kegiatan Bapak dan Ibu sehari-hari lebih mudah penataan arsipnya berdasarkan dari DI 208 itu sendiri juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang berdasarkan dari nomor berikut itu sendiri juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kembali lagi apa cara yang memudahkan Bapak Ibu ketika melakukan penemuan kembali arsip tersebut. Baik, terima kasih Mbak Gusni. Mungkin apakah masih ada pertanyaan dari Ibu Jailani, Kanwil Provinsi Kalsel? Jika sudah tidak ada, mungkin saya lanjut ke Ibu Rizka Marlina. Izin bertanya untuk pemisah arsip atau guide, apakah ada ketentuan atau boleh beli di marketplace biasa? Mungkin bisa dibantu menjawab, bagus nih. Izin menjawab Mbak Beri pertanyaan dari Ibu Rizka Marlina. Kalau untuk pemisah arsip atau guide itu sendiri sesuai dengan permen kami ya Bapak dan Ibu permen nomor 2 tahun 2026 itu kalau kami sendiri di sini pengadaannya biasanya kita custom Bapak dan Ibu. Jadi memang menyesuaikan dengan ketentuan atau standarisasi dari permen kami itu sendiri. Seperti itu kalau Bapak Ibu beli di kalau Bapak Ibu beli di marketplace itu biasanya ketentuannya berbeda ya Bapak Ibu dengan yang kami berikan. yang lalu tuh. Ini memang saran kami baiknya custom dengan menyesuaikan kembali standar-standar atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan tentang penyelenggaraan kearsipan itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Gusni. Mungkin apakah masih ada pertanyaan dari Bu Rizka Marlina? Jika tidak ada, mungkin segitu dulu ya Bapak Ibu untuk rangkaian kegiatan mabar kali ini karena udah ada 3 pertanyaan. Oh ya, izin bertanya Bu, ini masih ada nih. Izin bertanya Bu dari Kantah Kota Kupang Bapak Freddy. Izin bertanya Bu, apakah ada surplus sesuai untuk penyimpanan peta? Yang kedua dari Kanwil Bali, izin bertanya gimana penataan arsip yang kita temukan ada arsip yang terpisah-pisah, entah itu kaitannya dengan kegiatan apa, seperti ada kumpulan GST, kumpulan dokumen izin membeli tanah. Mungkin izin Bapak Ibu kita jawab yang dari Bapak Freddy dari Kota Kupang, bagus nih. Pertanyaannya, apakah ada surplus sesuai standar untuk menyimpan peta? Mungkin bisa dibantu menjawab yang bagus nih. Izin menjawab Mbak Berry, Bapak Ibu pertanyaan dari Bapak Freddy Kanta Kota Kupang. Kalau untuk penyimpanan peta itu sendiri, Bapak Ibu memang standarnya
diletakkan di roll opex horizontal Bapak Ibu. Jadi memang penyimpanan peta itu tidak boleh dilipat-lipat seharusnya ya Bapak Ibu. Jadi dia memang membentang sesuai dengan besaran dari peta itu sendiri. Makanya standarnya itu menggunakan roll opex yang horizontal. Kalau pertanyaan dari Bapak atau Ibu Kanwil GPN Bali, Dari Kanwil BPN Bali, izin bertanya gimana penataan arsip yang kita temukan ada arsip yang terpisah-pisah. Entah itu kaitannya dengan kegiatan apa, seperti ada kumpulan GST, kumpulan dokumen izin membeli tanah. Mungkin izin bagus nih bisa dibantu menjawab. terima kasih Mbak Berli. Saya izin menjawab ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada kekurangan boleh dibantu sama teman-teman arsip. Kalau untuk arsip yang terpisah itu Bapak Ibu ya baiknya memang kita telusuri kembali arsipnya itu sebenarnya maksudnya apakah dia masih termasuk ke dalam kategori aktif, inaktif atau sebenarnya dia sudah bisa dimusnahkan gitu Bapak Ibu. Karena terpisah-pisah pasti Bapak dan Ibu belum memiliki daftar arsipnya ya, baik itu daftar arsip aktif, inaktif, ataupun arsip vital, atau yang terakhir daftar arsip usul musnah gitu. Jadi baiknya ketika memang ada ditemukan arsip yang terpisah-pisah penyimpanannya dan tidak memiliki daftar arsip, baiknya memang dilakukan eh, inventarisir lagi Bapak Ibu untuk mengecek apakah arsip tersebut masih layak kita simpan atau sebenarnya sudah dapat kita musnahkan. Nanti dari penyimpanan itu kategorinya bisa masuk ke dalam apakah dia masih aktif ataukah dia sudah masuk ke dalam retensi inaktif. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya, bagus nih. Mungkin izin ini dari Kanwil Bali, izin menanggapi ya. Iya, iya Ibu silahkan dari Kanwil Bali Izin, untuk tanggapannya. bagus nih. Oh ya Bu, Iya Ibu. Ah, ya dari Kanwil Bali. ah, izin. Ini kan kita kan berusaha sedang menata arsip. Nah, kondisinya arsip itu sudah lama di sana. Kita kan bertahap sebelum memasukkan ke box arsip itu, karena kan pekerjaan mata arsip kan itu kan panjang. Dari mengidentifikasi aja kan kita butuh butuh waktu ya. Arsip yang sudah ada di sana sebelum kita memperlakukan kaitan dengan arsip yang dari pencipta arsip dipindahkan ke unit kearsipan itu kan dengan aturan yang sekarang kan butuh verifikasi dulu. Ketika sudah memenuhi syarat baru dilengkapi dengan berita acara. Nah, ini kondisi arsip sudah ada di sana. Nah, ini yang sedang kita tata. Nah, pada saat proses penataan itu ini kan sudah zaman eh, petugas sebelumnya ya, kita sedang menata itu. Jadi banyak dokumen-dokumen lepasan itu yang kondisinya kita belum tahu nih riwayatnya apa gitu. Eh, ada yang kumpulan GST saja, ada yang kumpulan izin yang membeli tanah, izin menggunakan. Jadi itu banyak kumpulan-kumpulan yang lepas-lepas gitu. Saya juga bingung ini dalam kegiatan apa. Jadi saya butuh butuh seperti apa penanganannya. Karena ketika kita konekkan dengan masa retensi arsip ya, ini arsip apa gitu. Karena siapa tahu nanti ada kita temukan terkait dengan riwayat itu. Ada hanya kumpulan permohonan hak saja. Nah, yang sedang kita sudah tata ini kan kaitan dengan permohonan-permohonan hak yang kondisinya lengkap dengan SK-nya, ada hanya permohonan saja. Eh, itu banyak sekali jenis-jenis dokumen yang kita temukan yang saya juga bingung kalau ini dimasukkan ke box arsip juga eh, apa ya tidak begitu lengkap dokumennya ya. Jadi kata saya menunggu ini nanti saya pilah tersendiri dulu. Nanti siapa tahu nanti ada kaitan dengan arsip itulah barulah kita kawinkan. Nah, ini yang memang masih butuh butuh petunjuk saya harus apa gitu. Jadi sementara saya pilah aja dulu dengan memberikan catatan ini eh, kumpulan ini dulu lah, kumpulan GST dulu, kumpulan izin. Jadi banyak banyak sekali jadi jenis-jenisnya yang saya harus kumpulkan gitu. Karena kan kita belum tahu karena mungkin barangkali eh, dokumen-dokumen yang saya dapatkan itu udah ada yang sudah dalam bentuk jilid dan ada yang kadang-kadang di permohonan hak itu satu satu jilidan itu bisa bisa dengan ada beda beda jenis hak, beda kabupaten.
beda tahun. Nah itu kadang-kadang kan kita mau bongkar kita juga eh, walaupun kemarin kan kami minta petunjuk disuruh bongkar jilidan itu karena Saya kan tulisin bahasanya aja kan deh, biar itu nggak hanya kelihatan. cover gitu ya, hanya cover. Eh, Biar nggak kelihatan takutnya ketika ada negatif. pemeriksaan nanti kami takutnya ketika dibongkar nanti dikira Ya kan? turut serta menghilangkan barang bukti Mm-mm. ketika itu dibongkar. Nah, mungkin hanya memberikan catatan, ya istilahnya kita berikan kode aja dulu nanti di penjelasan nanti di apa di daftar arsip itu, oh di kode rak sekian. Nah, paling hanya memberikan catatan itu nanti kan seperti itu. Izin petunjuknya, bagus nih, makasih. Izin menjawab, ya, izin menjawab Ibu, Ibu Dita ya, dari Kanwil Marifo. Saya izin menjawab pertanyaan Ibu. Nah, kalau misalkan seperti apa sih Mbak cara kita ngerapin arsip kita gitu, karena memang arsipnya dari terdahulu itu sudah berantakan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang eh, dan arsipnya itu kebetulan tidak kawin gitu ya Bapak Ibu. Maksud kawin di sini adalah tidak memberkas antara surat masuk dengan surat keluar gitu, atau misalkan permohonan hak dia tidak menjadi satu gitu, dimulai dari permohonan sampai dengan SK tersebut diterbitkan gitu Bapak Ibu. Nah, memang kalau untuk arsip yang banyak ya Bapak Ibu ya, dengan arsip yang sebegitu banyaknya memang yang dapat kita lakukan adalah pertama mengidentifikasinya pelan-pelan Bu. Gitu. Jadi memang pekerjaan arsip ini memang seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, memang nggak bisa eh, satu hari selesai atau dua hari selesai seperti itu Bu. Jadi memang kita eh, eh, kerjakannya hanya bisa pelan-pelan gitu. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu sedang tidak sibuk, kita bisa sama-sama ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ngerjain hanya seorang atau dua orang mungkin akan terasa berat ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kita kerjain sama-sama ya Bapak Ibu, atau mungkin dilakukan lembur gitu ya Bu, itu bisa lebih memudahkan. Cuma ya itu kembali lagi ketika memang ada artis yang ditemukan dengan retensi yang kita memang nggak tahu apakah dia masuknya ke dalam aktif, inaktif, atau vital bahkan atau musnah gitu. Nah, memang kita yang perlu kita lakukan hanya mengeceknya Ibu, identifikasi gitu. Kalau misalkan sekarang Ibu kewalahan gitu ya, nggak apa-apa dilakukan dengan pelan-pelan aja gitu. Jadi sembari eh, Ibu tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak ya teman-teman di TU, tapi Ibu juga bisa meluangkan waktunya untuk bisa mengidentifikasi sama-sama dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Bu, kalau untuk solusinya dari saya sepertinya memang eh, tidak ada yang lain selain kita memang harus identifikasi satu-satu gitu, karena kalau untuk arsip-arsip yang misah itu memang agak rumit ya Bu. Mungkin bisa juga dibuat sementara daftar arsipnya gitu Bu, sambil Ibu mengecek dia sebenarnya dari JRA itu masuknya ke dalam apa, kategori apa gitu. Mungkin sementara karena di hadapan Ibu ada tumpukan arsip yang banyak gitu, bisa Ibu data dulu. Kalau Ibu sulit gitu ya Bu ya, bisa Ibu data dulu, Ibu input terlebih dahulu, baru nanti dikategorikannya sama-sama gitu Bu. Jadi minimal arsip tersebut arsip yang bercecer gitu, atau yang memang penyimpanannya tidak rapi sejak awal, itu kita punya data arsipnya, entah dia akan masuk ke dalam kategori aktif, inaktif, musnah ataupun vital, kita minimal tetap punya dulu dari daftar arsipnya itu Bu. Izin. Apakah ada masukan dari teman-teman arsip? Izin. Batias, Baulan, Batian, Mbak Safira atau Mas Elastu. Izin, apakah masih ada tambahan dari teman-teman arsip? Dari Mbak Tian, Mbak Ulan, Mas Restu.
Sepertinya cukup, Mbak Berli. Kita Oh lanjut ya, untuk pertanyaan. selanjutnya dari pertanyaan dari Bu Susanti, izin bertanya gimana cara penataan arsip untuk semua SPM pencairan? Itu penataannya penomoran SPM atau perakunya ya? Mungkin bisa dibantu dijawab bagus nih. Izin menjawab, Ibu Susanti. Untuk penataan arsip untuk SPM itu eh, penataannya per nomor SPM-nya ya, apa ya Ibu ya? Jadi bukan per akunnya. Cukup Mbak Berli. Bagus nih atas penjelasannya. Mungkin dari Ibu Susanti, apakah pasti ada pertanyaan? Oh iya, ini mungkin dari Resen, dari Ibu Dita, Kanwil Maluku, izin. Silahkan Ibu Dita. Terima kasih Mbak Berli atas kesempatannya. Izin bertanya ini saya sampaikan ada masukan-masukan atau pertanyaan dari teman-teman di Kanta terkait pengelolaan arsip warkah. Eh, ini teman-teman di Kanta mohon petunjuk terkait penyimpanan arsip warkah. Bagaimana caranya agar kita dapat menyimpan warkah-warkah yang begitu banyak ini secara efektif dan efisien. Sementara kita ketahui bahwa arsip warkah ini sepertinya tidak bisa disimpan dalam pendingin kabinet. Apakah kita bisa menggunakan box arsip atau seperti apa pengelolaannya? Mohon petunjuk, Mbak. Demikian, Siap. Mbak. Makasih. Terima kasih Ibu Dita. Mungkin bisa Ya, dibantu oleh sama-sama, Mbak Mbak Berli. Gusni. Izin Mbak Gusni bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dita. Izin menjawab, Ibu Rita dari Kanwil Maluku, kalau untuk pengelolaan arsip warga itu sendiri, biasanya memang kalau idealnya ya Bu ya, semuanya membekas menjadi satu gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya itu apakah bisa diletakkan di dalam box arsip ya karena di filing kabinet tempat itu bisa Ibu. Jadi memang sebenarnya standarisasi dari pengelolaan arsip-arsip itu kan seperti yang tadi sudah kita bahas sama-sama ya Bu ya. Cuma kembali lagi mungkin Siap, ada siap. beberapa arsip-arsip yang memang nggak muat Mbak kalau di filing kabinet. Boleh Ibu nggak apa-apa kalau misalkan Ibu mau letakkan di dalam box arsip dengan tetap di bagian depan boxnya ya Ibu tetap memberikan informasinya. Baik. Izin Ibu Dita, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lagi? Siap, Mbak Berli. Sudah jelas. Makasih, Bu Gusya, Berli atas jawabannya. Makasih. Terima kasih Ibu Dita. Izin Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Mbak Gusni. Izin Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Jailani Kanwil eh, BPN Provinsi Kalsel. Nah, izin Bapak untuk pertanyaan tentang berita acara peminjaman arsip asli, mungkin nanti bisa ditanyakan di episode mabar untuk selanjutnya. Karena untuk yang sekarang itu adalah temanya sarana dan prasarana. Jadi mohon maaf sekali ya Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena memang untuk pertanyaannya harus sesuai dengan tema mabar yang sekarang begitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan di pertanyaan mabar episode selanjutnya ya Bapak Jailani dari Kanwil Provinsi Kalsel. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan untuk seputar materi sarana dan prasarana di lingkungan Bapak Ibu? Iya, kamu bilang malu kok dong. Mungkin jika, oh ini ada warga R4 izin bertanya, untuk penyimpanan warga 208 boleh gak dijilid dan disimpan di box arsip? Mungkin izin bagus nih, bisa dijawab terlebih dahulu.
Mbak masih mute. Oh. Dan untuk yang kedua itu dari Kantah tidak ada, itu pertanyaannya izin Bu mohon sarannya terkait peminjaman terdahulu yang tidak lengkap tercatat peminjamannya dan pada saat pencarian arsip tersebut tidak ditemukan apakah harus kami lakukan? Izin Ibu, ini mungkin bisa dijawab bagus nih dari yang pertama dulu ya Mbak, yang Warkah R4 izin bertanya untuk penyimpanan 208 boleh gak dijilid dan disimpan di box arsip? Silahkan Mbak Gusni izin. Ya. Makasih Mbak Berli, izin menjawab Bapak dan Ibu sekalian untuk penyimpanan apakah boleh dijilid? Nah, itu jawabannya nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi memang arsip itu seharusnya disimpan tidak menggunakan atau dilakukan penjilitan atau misalkan kita pakai klip yang besi itu sebenarnya memang nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau untuk dijilid itu sebenarnya tidak disarankan. Jadi kalau misalkan ujubillah nih Bapak Ibu, kalau ternyata di kantor Bapak Ibu kebetulan terdapat musibah ya, entah itu kebakaran atau kebanjiran. Nah, nanti kalau misalkan arsipnya dijilid, itu akan susah penanganannya dari kita untuk membuka arsip itu gitu. Jadi kalau kebakaran dia akan menempel, nah kalau kebanjiran dia juga akan kesulitan gitu ketika kita ingin mengeluarkan arsipnya itu dari jirisan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kami sarankan untuk arsip apapun ya Bapak Ibu tidak dijilid dan tidak disimpan dengan melakukan strapless gitu ya Bapak Ibu atau dengan klip gitu. Seperti itu Mbak Berli. Lalu Ya, selanjutnya makasih Mbak. Mbak. Makasih ya Mbak Gusni untuk jawabannya dari Warkah R4. Ini dari Kanta. Izin Ibu mohon sarannya terkait peminjaman terdahulu yang tidak lengkap tercatat peminjamannya. Pada saat pencatatan arsip tersebut tidak ditemukan apakah harus kita lakukan. Terima kasih Bu. Izin Ibu, ini untuk pertanyaan dari Kanta ini adalah permintaan tentang peminjaman dan legalisasi arsip atau layanan arsip. Mungkin nanti akan dibahas di kegiatan mabar selanjutnya. Nah, mungkin untuk mabar di selanjutnya nanti akan dibahas, nanti bisa ditanyakan ya Ibu mohon maaf karena untuk yang di kegiatan hari ini adalah sarana dan prasarana. Mungkin masih ada tambahan dari Mbak Gusni. Kalau silakan Mbak Gusni kalau masih ada tambahan. Mbak Berli, ini boleh izin jawab pertanyaan terkait dengan peminjaman arsip ya Mbak? Oh iya ya, silakan Mbak. Berarti bisa Izin, ya, izin, Mbak. Ya. izin menambahkan Ibu sebelum selesai ya. Ini kalau apa yang harus dilakukan karena aset itu udah hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah membuat daftar arsipnya Bapak Ibu. Nah, kenapa solusinya membuat daftar arsip? Jadi ketika di kemudian hari arsip tersebut dibutuhkan, nah, jadi udah ketahuan Bapak Ibu kalau misalkan memang arsipnya itu udah hilang dari kapan gitu ya Bapak Ibu. Misalkan arsipnya hilang sekarang. Nah, ketika saat ini dibutuhkan. Lalu semua pengelola sudah mengetahui bahwa arsip yang dibutuhkan tidak ada. Ketika ke depannya arsip tersebut dibutuhkan kembali, maka kita dapat mengecek di daftar arsip. Kalau misalkan kumpulan atau satu berkas itu memang ada satu surat yang tidak ada, sudah hilang. Karena memang tanggung jawab dari peminjaman yang terdahulu. Karena dengan tidak adanya persyaratan peminjaman, jadi kita terlewat gitu ya Bapak Ibu bahasanya gitu. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan itu sebagai upaya kita ya Bapak Ibu untuk melindungi diri kita gitu. Takutnya ternyata ke depannya dibutuhkan kembali lalu ternyata tidak terdeteksi kapan hilangnya gitu. Jadi kita masih punya bukti kalau misalkan dari daftar arsip itu dibuat memang arsip yang dibutuhkan itu sudah tidak ada gitu. Jadi kita bisa eh, apa ya bahasanya Bapak Ibu ya bukan hilang tanggung jawab ya jadi bahasanya kita bisa eh, memberikan pembuktiannya aja gitu Bapak Ibu.
izin. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu untuk Bapak atau Ibu warga R4, tadi jawabannya nggak bisa ya Bapak kalau misalkan di jail. Sepertinya sudah selesai Mbak Berry. Makasih Mbak Gusni atas penjelasannya. Mungkin izin Mbak Gusni ada pertanyaan lagi dari warga R4. Maaf jaringan jadi nggak jelas. Udah. Ya. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya Bapak Ibu, mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Mbak Gusni selaku pemberi materi pada kegiatan hari ini. Demikian acara rangkaian Mabar episode 71 dengan tema prasarana dan sarana unit pengolah sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara serta seluruh peserta Mabar yang telah mengikuti acara dengan penuh antusias dan semangat yang luar biasa pada hari ini. Semoga pada materi pada acara hari ini dapat menjadi bekal ilmu dan dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Materi Mabar pada episode 71 dapat diakses di LMS BPSDM dan kembali kami mengingatkan pada Bapak Ibu untuk tidak lupa melakukan kode presensi 1211. Sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk kode presensinya adalah 1211. E-sertifikat dapat diunduh setelah Bapak Ibu mengisi evaluasi dan menjawab kuis yang dapat diakses pada pukul 12 sampai pukul 17.00 WIB dengan skor minimal 7. Dan untuk kuis dapat dilakukan berulang kali sampai dengan memenuhi skor minimal yaitu 7. Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua serta menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Berliana Widyastuti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Makasih Mbak Gusni.